Jadi puasa ini adalah ibadah nabi-nabi. Orang sebelum kita itu puasanya lebih berat. Dahsyatnya Ramadan, rahmat Allah begitu luas di pembukanya, sehingga orang-orang yang tidak biasa ke masjid pun itu bisa saf pertama. Ular dan ulat itu adalah makhluk yang menarik untuk diambil pelajaran berkaitan dengan proses puasa dan kepribadian setelah berpuasa. Kedua makhluk ciptaan Allah ini dapat kita ambil hikmahnya dalam konteks amal ibadah puasa Ramadan yang kita jalani. Ular termasuk satwa yang rajin berpuasa. Sebelum berpuasa, ia akan menyiapkan cadangan makanan di perutnya. Ular berpuasa untuk meningkatkan suhu tubuhnya. Suhu tubuh yang naik itulah yang membantu ular saat proses pergantian kulit baru. Selain itu, di tempat bersuhu dingin, ular bisa menahan rasa lapar dan hausnya selama 12 bulan. Sebelum menjelma menjadi kupu-kupu, ulat juga berpuasa. Momen puasanya berlangsung saat ia menjadi kepompong selama 14-16 hari. Kala itulah, ulat tidak makan dan minum. Baru setelah menjadi kupu-kupu, ia langsung mencari makan dan minum. Pada puasa ular, hampir tidak ada perubahan. Sebelum dan sesudah puasa itu tidak ada perubahan. Hanya satu yang berubah yaitu kulit luar, yang tadinya kusam menjadi agak glowing sedikit. Selebihnya, hampir tidak ada perubahan. Berbeda dengan ulat, terjadi perubahan di 5 dimensi. Dimensi perubahan pada ular. Pertama, sebelum puasa panggilannya ular, habis puasa tetap dipanggil ular. Kedua, ular itu sebelum puasa, wajahnya serem, menakutkan, taringnya tajam, bisanya beracun, mematikan. Habis puasa, tetap seperti itu. Yang ketiga, ular itu sebelum puasa, makanannya tikus, katak, marmut, ayam. Habis puasa, selera kulinernya tidak berubah. Tetap sama. Yang keempat, sifatnya itu licik, jahat, pendendam. Ya, beracun dan sebagainya. Ternyata habis puasa, sifat itu juga tidak hilang. Dan yang kelima, ular itu sebelum berpuasa, dia berjalan di tanah, melingkar di pohon. Habis puasanya selesai, cara jalannya juga tidak ada perubahan. Dimensi perubahan pada ulat. Pertama, namanya ulat. Di mana sebelum puasa panggilannya ulat, habis puasa panggilannya kupu-kupu. Kedua, sebelum berpuasa, wajahnya serem, menakutkan, seperti monster, menjijikkan. Habis puasa, wajahnya cantik, warna-warni, mempesona. Yang ketiga, sebelum berpuasa, ulat itu makanannya daun, rakus semua dihabiskan. Kerjanya, makan kemudian BAB, makan kemudian BAB. Tapi habis puasa, dia tidak lagi seperti itu. Dia memilih sari bunga, putiknya. Yang keempat, ulat itu sebelum berpuasa, punya sifat rakus, tamak, males. Kemudian merusak, menjengkelkan petani, bikin muntah kalau makan buah ada ulatnya. Tapi setelah dia berpuasa, jadi kupu-kupu, menyenangkan, membantu penyerbukan tanaman. Bunga-bunga menjadi lebih berwarna. Dan yang kelima, ulat itu sebelum berpuasa jalannya di tanah dan habis berpuasa terbang ke angkasa.
Pada konteks seorang mukmin yang berpuasa, mungkin ada 5 dimensi ini juga. Misalnya 1. Mungkin sebelum puasa, nama dirasa kurang islami, setelah berpuasa berganti nama yang lebih islami. Yang kedua, sebelum puasa, mungkin dia wajahnya serem, menakutkan, atau suram kurang bergairah. Sehabis puasa, wajahnya cerah, ceria, bersemangat. Kemudian yang ketiga, sebelum puasa, dia makanannya segalanya. Halal dan haram terjang semuanya. Korupsi, judi, semuanya dia ambil. Habis puasa, dia tinggalkan sifat jelek itu. Dia milih makan yang halal barokah. Yang keempat, sebelum puasa wataknya jahat, pendengki, pemarah, juga pemabuk, dan watak jahat lainnya. Sehabis puasa, ia tinggalkan watak jahat berganti watak yang sabar, bersahabat, hormat, pemaaf, menyejukkan, suka menolong, dan sebagainya. Dan yang kelima, sebelum puasa berjalannya di tanah, artinya mikirnya duniawi terus. Yang dipikirkan duit, dan bersenang-senang. Habis puasa orientasinya ke atas yakni ke akhirat, sehingga rajin sholat, suka berinfak sedekah, dan sebagainya. Semoga puasa ulat ini menjadi inspirasi kita sebagai mukmin, sehingga dapat menggapai tujuan berpuasa, yakni menjadi hamba yang bertakwa. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagimu berpuasa, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.